Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tema kita yang berjudul rasio profitabilitas. Untuk yang pertama, perkenalkan, saya Ais Mamlu Atul Ziadia. Saya Zainal Abidin. Saya Aswin Nur Syabana. Saya Hatami. Saya Yuni Rahmawati. Baik, yang pertama saya yang akan menyampaikan materi tentang pengertian rasio profitabilitas. Slide. Nah, sebelum masuk di rasio profitabilitas, saya akan menjelaskan tentang apa sih rasio keuangan itu sendiri. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Hasil rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan manajemen dalam suatu periode. Masing-masing jenis rasio akan memberikan makna tersendiri dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Di sini, menurut Kasmir, dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Sedangkan menurut Irham Fahmi, dalam bukunya yang berjudul Kinerja Laporan Keuangan, rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Jadi, kesimpulannya rasio profitabilitas ini merupakan untuk menilai kemampuan perusahaan demi menghasilkan keuntungan dalam penjualan, aset, dan modal saham. Kemudian yang kedua, ada tujuan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha dan manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan. Terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Apa saja tujuannya? Yang pertama ada untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Baik. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah yang pertama, untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang terakhir, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama adalah jenis-jenis rasio probabilitas. Yang dimana jenis-jenis rasio probabilitas yang pertama adalah margin laba kotor atau gross profit margin. Yang dimana margin laba kotor merupakan rasio probabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dan penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh laporan arus kas,
memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Rumus dari margin laba kotor adalah gross profit margin sama dengan buka kurung laba kotor dibagi total pendapatan kurung tutup dikalikan 100%. Selanjutnya adalah margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dan penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut. Ini adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Yang ketiga adalah rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Tingkat pengembalian aset merupakan rasio probabilitas untuk menilai presentasi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengolah aset yang bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus rasio pengembalian aset sebagai berikut. Laba bersih dibagi total aset. Monggo selanjutnya dipresentasikan. Siapa ini yang di sini? Ya, baiklah, saya akan melanjutkan jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang selanjutnya rasio pengembalian ekuitas, return on equity ratio. Ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rumus ROE itu sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Kemudian rasio pengembalian penjualan. Rasio pengembalian penjualan ini merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel. Biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain, sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut margin operasional atau margin pendapatan operasional. Dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuni. Pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Return capital employed merupakan rasio profitabilitas yang mengatur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROS mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah EBIT, yaitu Earning Before Interest and Tax.
Berikut ini dua rumus ROS yang sering digunakan. ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal. ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurang kewajiban. Selanjutnya ada Return on Investment atau ROI. ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Return on Investment berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus return on investment berikut ini. ROI sama dengan laba atas investasi dikurang investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Baik, selanjutnya Mas Aswin. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis rasio profitabilitas yang terakhir, yaitu earning per share atau bisa disebut EPS. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan pemegang saham manajemen perusahaan pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus earning per share sebagai berikut. EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Yang selanjutnya yaitu adalah rasio profitabilitas dalam bisnis. Perusahaan menjalankan bisnis untuk memperoleh laba dan pendapatan demi keuntungan. Perhitungan data keuangan perusahaan yang panjang lebar tak selalu mudah dipahami khususnya bagi orang non-finance. Akhirnya, perusahaan menggunakan rasio profitabilitas untuk lebih mudah mengetahui kondisi keuangan. Interaksi perusahaan berhubungan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Nah, contoh pihak eksternal adalah investor, kreditor, distributor, dan masyarakat. Sementara di sisi internal, perusahaan pihak manajerial adalah pihak yang paling memerlukan data profitabilitas. Manajer akan meliti hasil profitabilitas dan menentukan strategi bisnis apa yang akan dilakukan demi kelangsungan perusahaannya yang berkelanjutan. Sekian, itu dari saya. Mungkin setelah ini diapakan ini? Halo? Mungkin bisa langsung ditutup. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.